Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Arsenal tuai buah dari keputusan pinjamkan Saliba ke klub lain. Mikel Arteta sudah menuai buah dari keputusannya meminjamkan William Saliba ke klub lain. Saliba kini sudah matang untuk tampil di Arsenal. Ia mengatakan Saliba musim-musim sebelumnya butuh menit bermain untuk terus berkembang, sesuatu yang sulit didapatkannya di Arsenal. Saliba digadang-gadang bakal jadi andalan Arteta di pekan pembuka Liga Inggris saat bertandang ke markas Crystal Palace. Kami membuat keputusan yang tepat, yaitu meminjamkannya selama 1 tahun karena dia sekarang terlihat siap untuk bermain, ujar Arteta. Tottenham butuh waktu untuk saingi Liverpool dan Manchester City. Menyongsong musim ini, Conte membenahi Tottenham dengan mendatangkan sejumlah nama baru. Conte mengakui bahwa timnya bergerak di jalan yang tepat untuk menorehkan hasil lebih baik dari musim lalu. Namun ia menilai masih sulit untuk Tottenham bersaing dengan Liverpool dan Manchester City dalam perburuan gelar. Conte menilai Tottenham masih butuh waktu untuk persaingan gelar Liga Inggris. Saya pikir kami menuju ke arah yang benar, tetapi masih butuh banyak waktu untuk mengejar City dan Liverpool, ujar Conte. Juventus masih terus berburu pemain anyar. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengaku puas dengan aktivitas transfer timnya. Namun ia juga membenarkan bahwa pergerakan Juventus untuk menambah amunisi baru belum berakhir. Si Nyonya tua masih butuh pemain baru untuk memperkuat tim. Apalagi Juventus harus kehilangan Pogba beberapa pekan akibat mengalami cedera lutut. Transfer musim ini sangat bagus dan skuad menjadi lebih kompetitif, tetapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi dan pada 31 Agustus skuad akan lengkap, kata Allegri. Haaland gak mau overthinking soal Premier League. Erling Haaland tak terlalu ambil pusing soal adaptasinya di Premier League dan tantangan yang menanti. Apalagi Haaland memikul ekspektasi di klub yang merupakan juara bertahan Premier League. Liga Inggris niscaya tak akan lebih mudah dari Bundesliga buatnya, namun Haaland adalah tipe orang yang menjalani dan menikmatinya saja. Jadi ia tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Buat saya sebagai seorang penyerang, ini sesuatu yang tak boleh saya bikin stres sendiri, sebab kalau kebanyakan berpikir, Anda malah bisa berakhir melakukan hal-hal yang enggak semestinya, ujar Haaland. Lini serang Chelsea paling ketinggalan di antara rival 6 besar. Kehilangan Romelu Lukaku dan belum mendatangkan penyerang tengah baru, Chelsea dalam posisi tertinggal. Mereka dinilai kalah daya dobrak dari para rival. Alan Shearer melihat ini sebagai hal yang bikin Chelsea tertinggal di persaingan gelar. Bahkan di lingkup 6 besar, kini Chelsea paling ketinggalan setelah Arsenal merekrut Gabriel Jesus dan Tottenham Hotspur memperkuat diri dengan Richarlison. Sekarang ini Chelsea tidak punya ancaman di lini depannya. Saya masih merasa mereka kekurangan 3 atau 4 perekrutan lagi untuk menantang titel, ujar Alan Shearer. Raheem Sterling diprediksi redup di Chelsea. Raheem Sterling bergabung Chelsea setelah bertahun-tahun bersama Manchester City. Sterling diprediksi akan menjalani awal karir yang kurang mulus di Chelsea. Mantan bintang Liga Inggris sekaligus pandit Gary Neville meyakini Sterling akan menghadapi kesulitan di klub barunya seiring dengan kesulitan Chelsea mendatangkan pemain-pemain incarannya. Sterling adalah rekrutmen yang bagus, tetapi saya kira Chelsea akan menjalani musim yang sedikit tidak mulus dengan segalanya yang sedang terjadi. Mereka tidak lancar dalam kaitannya dengan bursa transfer. Mereka sedikit kikuk, ujar Neville. Musim ini MU mungkin sulit kejar 4 besar. Manchester United diprediksi harus berusaha ekstra hanya untuk finish di 4 besar Premier League musim ini. Situasi MU juga diperhatikan oleh Joe Cole, analis Premier League. Sebagai mantan pemain Premier League,
Cool sepertinya cukup tahu posisi MU sekarang. Menurutnya MU sekarang tertinggal cukup jauh dari tim lain. Ten Hag harus membangun ulang tim dalam jangka panjang. Mungkin saya salah, tetapi saya melihat bahwa Arsenal, Chelsea, dan Tottenham akan mengungguli MU di akhir musim nanti, ujar Cool. Gawat, anggaran transfer AC Milan tinggal sedikit banget. Kedatangan Charles de Ketelaere berdampak hebat pada anggaran transfer AC Milan. Dalam laporan Gazzetta dello Sport, hanya ada 10 juta euro yang tersisa di bursa transfer. Sejak awal, ide Milan adalah memprioritaskan de Ketelaere. Milan terpaksa mengalah mendatangkan beberapa pemain baru. Meski begitu, dalam laporan yang sama, Milan bisa menambah anggaran transfernya ini. Selain dari penjualan pemain secara langsung, Rossoneri juga bisa mendapatkan beberapa persen dari penjualan Lucas Paqueta yang katanya akan minggat di musim panas ini. Tiba di Barcelona, owner Spurs bahas rencana pertukaran Memphis Depay dengan Sergio Reguilon. Rumor tukar pemain antara Memphis Depay dan Sergio Reguilon tampak bakal terrealisasi. Pasalnya, owner Tottenham Hotspur, Joe Lewis, dilaporkan telah tiba di Barcelona. Kedatangan Lewis ke Barcelona untuk membahas skema pertukaran tersebut, Barcelona tentu dengan senang hati mengabulkan permintaan tersebut. Pasalnya Depay adalah pemain yang memang ingin dilepas Barcelona. Barcelona memang menjadikan Reguilon sebagai alternatif utama andai gagal mendapatkan bek kiri Chelsea, Marcos Alonso. Sejauh ini, negosiasi Barcelona dengan Chelsea untuk transfer Alonso masih alot. Fans MU sudah lelah ya nungguin Frenkie de Jong. Frenkie de Jong dikaitkan dengan Manchester United sepanjang musim panas. Tetapi sejauh ini belum juga ada tanda-tanda si pemain asal Belanda itu sukses didapat. Gary Neville menilai hal itu bagaikan cerminan betapa mesin transfer Manchester United masih belum benar-benar membaik walaupun sudah memiliki sejumlah petinggi baru. Menurutku, supporter Manchester United sudah sedikit lelah. Ini sudah sampai ke titik bahwa sebuah rekrutan baru yang semestinya bikin antusias, tetapi luntur lantaran prosesnya berjalan kelewat lama, ujar Neville. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!